Pak Anwar Usman tidak merasa bersalah lalu pingsan. Itu yang terjadi. Ya sudahlah, ini kan hak Pak Anwar Usman untuk membuat narasi seperti itu, untuk membangun citra seperti itu, tapi rakyat Indonesia termasuk saya mempunyai persepsi yang berbeda, yang diametral dengan pandangan dari Pak Anwar Usman. Kita berharap di Mahkamah Konstitusi tidak ada lagi orang-orang yang seperti Pak Anwar Usman yang memutuskan sesuatu dengan banyak gugatan konflik kepentingan. Kalau ingin kita menjadi negara yang demokratis, negara yang taat dengan konstitusi, taat hukum, kita sangat mengandalkan hakim-hakim MK yang punya jiwa kenegarawanan, yang bebas kepentingan dan independen, imparsial untuk menegakkan dan menjaga konstitusi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, siapa orang Indonesia yang tidak kenal dengan Anwar Usman? Lebih sering kita gunakan istilah Paman Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, membuat heboh 3 tahun yang lalu, kira-kira begitu. Nah, beberapa hari yang lalu Anwar Usman menjalani upacara purna wisuda purna bakti atau apalah istilahnya di MK karena beliau sudah pensiun, sudah mengabdi kepada MK 15 tahun, dan yang menarik, beliau memaparkan pidato yang menurut saya cukup aneh. Beliau sama sekali tidak merasa bersalah dengan putusan nomor 90 tahun 2023. Saya ingin memberikan ingatan baru pada kita semua. Putusan nomor 90 tahun 2023, putusan yang sangat kontroversial. Pada waktu itu heboh menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Tiba-tiba ada gugatan dengan drama yang luar biasa, gugatan tentang umur minimal calon presiden maupun wakil presiden. Itu dramanya sangat seru sekali. Ada beberapa gugatan. Pada saat pembacaan putusan dari Mahkamah Konstitusi, dari pagi sampai siang kita seluruh rakyat Indonesia menonton. Dengan judicial review yang sama, ada beberapa pengajuan, yang pertama ditolak, kedua ditolak, dan ditolak. Dan kita sudah berpikir bahwa gugatan berikutnya juga pasti ditolak. Ternyata itu strategi dari Anwar Usman. Pada sore hari putusan nomor 90 itu dikabulkan dengan posisi 5-4. Artinya ini adalah golden ticket buat keponakan Anwar Usman untuk bisa mencalonkan jadi wakil presiden. Anwar Usman menikah yang kedua kali dengan adik kandung Joko Widodo yang saat itu Presiden Republik Indonesia. Ada banyak yang diutarakan para pengamat, ada konflik kepentingan dan sebagainya. Dan akhirnya karena putusan itu menimbulkan gelombang protes yang luar biasa, kemudian dibentuklah Mahkamah Kehormatan MK yang diketuai oleh Profesor Jimli Asidiki, dan akhirnya Anwar Usman diberikan sanksi berat, dicopot dari jabatannya Ketua MK. Tapi tetap dipertahankan sebagai anggota MK. Ini bagi saya keputusan MK yang mungkin win-win solution lah, karena waktu itu Presiden Jokowi masih full power lah begitu. Nah, oke, kita sudah tahu itu semua. Saya hanya reminding aja, mengingatkan kembali saja. Nah, kemarin yang
dalam wisuda Purna Bakti itu Anwar Usman tidak merasa bersalah. Dia mengatakan itu bukan untuk Gibran, itu untuk anak muda Indonesia. Benar Pak, jujur Pak. Anda jangan membohongi rakyat Indonesia. Akal sehat kita tidak bisa terima begitu saja. Kita bukan manusia bodoh. Seluruh rakyat Indonesia bukan orang bodoh. Jadi dia mengatakan sampai sekarang Gibran tidak pernah mengucapkan terima kasih. Jadi seolah-olah dia tidak merasa bersalah. Padahal hakim MK yang lain yang sudah pensiun, Profesor Arief Hidayat juga mengatakan bahwa putusan MK itu adalah titik balik MK untuk terjerumus dalam politik konflik kepentingan. Jadi Pak Anwar Usman tidak merasa bersalah. Tidak merasa bahwa apa yang dikatakan itu mempengaruhi seluruh peri ketatanegaraan di Indonesia. Mempengaruhi gelombang protes di seluruh Indonesia. Akhirnya yang terjadi, kita mendapatkan wakil presiden sekualitas Gibran Rakabuming Raka. Anda mungkin tahu semua lah kualitasnya seperti apa. Di tengah banyaknya orang-orang yang punya potensi hebat di Indonesia ini, banyak tokoh-tokoh besar dengan rekam jejak yang luar biasa, kita hanya mendapatkan wakil presiden sekualitas Gibran Rakabuming Raka. Pragmatisme Prabowo Subianto bisa kita lihat. Karena Pak Prabowo, analisa saya, menyadari secara realistis bahwa tanpa Gibran, Pak Prabowo sulit untuk menang. Dan ternyata terbukti Pak Prabowo menang. Kembali ke Pak Anwar Usman. Setelah pidato panjang lebar, dia merasa terlahir kembali dengan 15 tahun di MK dan sebagainya, akhirnya dia pingsan. Saya tidak tahu pingsan karena apa, mungkin kelelahan, dia bilang terlalu lelah atau capek mengikuti atau lihat podcast atau apapun. Tapi bagi saya ini pertanda alam, pertanda dari semesta bahwa kalau orang yang mengatakan tidak jujur atau mungkin tidak empati, kesannya begitu ya, alam memberikan tanda seperti itu. Pak Anwar Usman berutang maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Bukan berarti kita ingin menutup pintu anak muda di Indonesia untuk menjadi pemimpin. Bukan itu. Tapi kita tahu persis asal muasal, sebab penyebab mengapa lahir putusan nomor 90 tahun 2023. Pak Anwar Usman jangan berkilah bahwa itu bukan untuk Gibran. Kita bukan orang bodoh yang bisa disiasati dengan narasi-narasi seperti itu. Kalau Pak Anwar mengatakan hal seperti itu, saya rakyat Indonesia merasa berhak untuk mengcounter. Kita mempunyai legal standing yang sama, sesama anak bangsa. Mungkin saya bersama ratusan juta rakyat Indonesia juga terlukai karena putusan nomor 90 tahun 2023. Pak Anwar Usman tidak menunjukkan rasa empati, apalagi melakukan langkah atau narasi yang sangat bijak memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Tidak. Yang dilakukan adalah seolah-olah tidak merasa bersalah. Pak Anwar Usman, Anda akan dicatat dalam sejarah kelam perjalanan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah guardian of constitution kita, pelindung konstitusi kita. Kehadiran Anda itu menjadi catatan hitam bagi perjalanan Mahkamah Konstitusi yang sudah diinisiasi dengan penuh niat baik untuk menjaga konstitusi. Kami tidak merasa kehilangan dengan pensiunnya Anwar Usman. Kami, masyarakat Indonesia yang terluka, masyarakat Indonesia yang kecewa, itu benar-benar mempunyai perasaan yang
campur aduk dengan Pak Anwar Usman ini. Jadi Pak Anwar Usman tidak merasa bersalah lalu pingsan, itu yang terjadi. Ya sudahlah, ini kan hak Pak Anwar Usman untuk membuat narasi seperti itu, untuk membangun citra seperti itu, tapi rakyat Indonesia termasuk saya mempunyai persepsi yang berbeda, yang diametral dengan pandangan dari Pak Anwar Usman. Kita berharap di Mahkamah Konstitusi tidak ada lagi orang-orang yang seperti Pak Anwar Usman yang memutuskan sesuatu dengan banyak gugatan konflik kepentingan. Kalau ingin kita menjadi negara yang demokratis, negara yang taat dengan konstitusi, taat hukum, kita sangat mengandalkan hakim-hakim MK yang punya jiwa kenegarawanan, yang bebas kepentingan dan independen, imparsial untuk menegakkan dan menjaga konstitusi. Itu harapan kita. Tapi apapun terjadi selama jalan Pak Anwar Usman, nggak tahu apakah Anda akan digunakan atau dimanfaatkan lagi oleh penguasa sekarang, tapi rasanya saya menduga sangat berisiko Pak Prabowo kalau ingin menempatkan Anda kembali, karena Anda sudah mempunyai cacat sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam opini saya kali ini. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.